Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenal morfologi pada bagian morfofonemik atau morfofonologi. Nah, ini sebagai seri perkuliahan morfologi bahasa Indonesia. M. Ramlan, dulu guru besar UGM almarhum, mengemukakan 3 proses morfofonologi ya. Jadi morfofonologi itu apa? Anda bisa baca di buku saya. Intinya adalah bagaimana morfem itu berubah bentuk ya pada fonemnya gara-gara bertemu dengan morfem lain. Jadi bertemu morfem lain jadinya berubah bentuk. Oke, morfem lain ada 3: perubahan, penambahan, dan penghilangan fonem. Nah, sedangkan redaksana itu ada banyak ya, ada 10. Mengapa kok beda? Karena yang beda ini masalah teoretis ya. Karena Ramlan itu mendasarkan diri pada morfologi aja ya. Jadi dia pakainya morfem dasar, kemudian morfem Amerika ya, jadi morfem dasar, morfem pangkal, morfem akar, dan seterusnya. Dengan redaksana menggunakan dasar dari leksem, jadi teorinya nggak pakai morfem dasar tapi leksem, langsung leksikologi. Hasilnya akan berbeda ya emang ya. Jadi ada 10 yang dikemukakan redaksana. Jadi kalau ada baca buku mengenasal itu biasanya Ramlan, dan kalau saja itu biasanya didasarkan atas teorinya redaksana. Nah, saya akan menggunakan Ramlan saja yang gampang-gampang sulit ya. Gampangnya cuma 3, sulitnya ya karena harus paham dulu apa bedanya antara morf dan morfem. Dan kalau morf ya Anda bisa saksikan pada video sebelumnya atau pada buku saya, membaca buku saya. Nah, proses perubahan morfem itu ada contohnya seperti ini ya. Menasal dan penasal berubah menjadi menasal, meng dan peng jika ya, ini bacanya peng ya, peng dan meng dan peng jika kata dasar pertama diawali dengan semua konsonan ya, konsonan. Jadi kenapa kok pakainya nasal, kenapa kok pakainya ini, kok kenapa tulisannya eng ya, engnya itu bukan ng tapi seperti bahasa Jawa ya, ro kemudian dikasih apa bawahnya itu ya, pangku dan peng, tapi itu bacanya secara fonologis bacanya seperti itu. Nah, kemudian ini aturannya ya, aturannya seperti ini, Anda bisa baca lebih lanjut di buku saya. Jadi intinya adalah perubahan-perubahan ini didasari atas morfem dasar bertemu dengan morfem yang bukan morfem dasar tapi morfem lain ya. Jadi menasal dan penasal ini afiks ya. Jadi ini afiks yang bertemu dengan bentuk dasar, jadinya adalah kata. Jadi ini namanya perubahan morfonem. Jadi ada lagi seperti ini aturannya, Anda bisa baca di screenshot juga boleh. Ada yang tentang keasingan ya. Kalau asing itu biasanya masih mempertahankan keasingannya. Kalau Ramlan mengatakan demikian. Misalnya mensurvei atau menyurvei ya, harusnya kan seperti itu. Menyurvei atau mensurvei. Kata menyurvei itu berarti survei itu sudah dianggap bagian dari bahasa Indonesia, sudah alami. Kalau mensurvei itu berarti bahasa Indonesia menganggap bahwa untuk survei itu masih bentuk asing. Itu contohnya ya. Ada ber dan seterusnya. Terus kemudian ya ada lagi yang namanya netralisasi. Anda bisa baca tentang netralisasi ini. Ini juga karena antara bentuk dasar dengan morfem lain itu menjadikan bunyinya tidak sama. Misalnya kata jawab ya tidak pernah ya sebenarnya diucapkan jawab ya, ini bacanya jawab, kecuali Anda orang penutur bahasa ngapak ya biasanya jawab, tapi jarang ya orang biasa Indonesia itu mengatakan jawab ya, tapi jawab.
Nah, tapi ini nanti akan kembali ya menjadi jawaban jika ada sufiks atau ada akhiran an. Jadi akan kembali menjadi beh. Kan kalau orang normalnya menjawabnya mengatakannya jawab ya, tapi kamu sudah menjawab pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan ya. Kalau itu sudah bukan orang enggak normalnya, bukan enggak normal ya, bukan alaminya orang Indonesia pada umumnya ya, tapi jawab ya biasa. Sedangkan itu akan kembali lagi menjadi beh jika bertemu sufiks an, jawaban. Jawaban, bukan jawaban ya, tapi jawaban. Jadi itu ya dimaksud dengan netralisasi. Lalu ada lagi penambahan fonem ya. Penambahan fonem itu jika ada aturannya seperti ini, ada bisa baca yang mungkin bisa kita bahas itu eh, mungkin penambahan fonem luncur ya. Fonem luncur itu fonem-fonem yang semi vokal biasanya ya. Seperti ini silakan baca ya. Kemudian ada proses hilangnya fonem, ini juga bisa hilang, fonem itu bisa hilang. Jadi fonem r, l, i, r kemudian w dan eng itu nasal itu bisa hilang karena bertemu afiks ya, bertemu morfem yang berjenis afiks atau morfem terikat. Kemudian yang sering diajarkan di sekolah KPTS ya, tentu saja. Kemudian fonem R itu juga sering kali hilang jika bertemu. Nah, terusnya ini ada aturannya, silakan baca. Nah, ini pertanyaannya, ini kembali ke teori dasarnya ya, mengapa ada nasal dan R pada morfem menasal dan ber. Sebenarnya ada lagi penasal, tapi dibagi oleh menasal saja. Nah, karena begini ya, Anda bisa lihat di yang bertanda merah itu, morfem itu yang jelas adalah sebuah abstraksi. Jadi abstraksi dari bentuk-bentuk yang dari morf ya, morf atau bentuk-bentuk yang belum diidentifikasi morfemnya apa. Nah, contohnya begini ya, melamar, memberi, menari, mengendap, menyalin. Nah, karena bentuk-bentuk ini kan melamar, memberi, menari, mentari ya, kemudian mengendap, mensalin. Jadi ini kemudian bisa kita simpulkan secara uh, secara morfologis bahwa di sini ini ada bentuk yang konsisten, ada yakni nasal, kecuali lamar ya. Lamar di atas ini tidak ada nasalnya, dianggap nasalnya hilang ya. Ini yang disebut gejala Ramlan itu sebagai penghilangan nasal ya. Jadi teorinya begitu, sedangkan Ramlan tidak, Ramlan hanya me saja. Jadi beri, jadi karena me bertemu beri jadinya tambah jadinya penambahan fonem. Kalau dalam menurut Ramlan ini justru penghilangan justru ini berupa perubahan fonem ya, ada perubahannya itu dari nasal direalisasikan menjadi nasal. Itu apa sih nasal itu ya? Bunyi-bunyi eng eng ya, en. Ini kalau orang Jepang ini sangat sulit membedakan antara eng itu. Misalnya Bambang gitu ya, itu sulit sekali kata Bambang diucapkan orang Jepang, bisa jadi Bang ya, Bambang, Samsang. Nah, itu karena memang susah ya mengatakan membedakan antara dan ang, itu sulit sekali orang Jepang. Menyanyi itu bisa sangat merepotkan ya, nyanyian misalnya ngangyang, nah, itu susah ya orang Jepang karena memang di bahasa Jepang untuk akhiran nasal itu
akhiran yang bunyinya nasal itu sulit ya mereka membedakan nasal. Jadi ini yang disebut dengan nasal, bunyi-bunyi yang ada hubungannya dengan hidung. Sedangkan di sini contohnya ada bermain, belajar. Nah, di sini karena yang konsisten pasti munculnya itu pasti munculnya kecuali yang lain ya. Jadi ada belajar, ada ini belajar itu ya. Nya itu dianggap mirip dengan Jadi dan itu dianggap bunyi yang sama atau bunyi yang bisa diabstraksi menjadi Jadi kadang di buku-buku morfologi ada morfem terikat namanya ya, R-nya itu kapital. Itu berarti R itu sebagai perwujudan dari L dan R ya. Nah kok ini bepergian harusnya kan pakai R juga Pak, bercermin itu ya. Itu karena pemengaruhan silaba pertama pada bentuk dasar ya, bepergian. Jadi bukan berpergian tapi bepergian, bercermin bukan bercermin. Itu kuncinya di situ. Oke ya. Jadi intinya adalah karena morfem itu sebuah abstraksi, maka kita perlu mengabstraksi bentuk-bentuk yang punya fungsi dan makna yang mirip dan bunyinya pun juga mirip ya. Karena dan itu dianggap mirip, maka bunyinya juga mirip. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menempuh ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga nanti bisa bertemu Ramadan lagi dengan kondisi yang lebih normal dan kuliah juga lebih normal ya. Semoga demikian untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.